Halo, selamat pagi semuanya. Baiklah, perkenalkan nama saya Junafo Dewi Putra Tapahing. Dalam video ini, saya akan membahas topik krusial dalam pengembangan perangkat lunak, yaitu pengujian sistem informasi. Di sini kita akan mendalami dua metode pengujian yang fundamental, yaitu black box testing dan white box testing. Pengujian sistem informasi adalah proses yang sangat penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang kita buat tidak hanya berfungsi, tetapi juga handal, aman, dan memenuhi harapan pengguna. Bayangkan jika kita merilis aplikasi yang penuh dengan bug, ini tidak hanya akan merugikan pengguna, tetapi juga merusak reputasi kita sebagai pengembang. Black box testing dan white box testing adalah dua pendekatan utama yang saling melengkapi dalam proses ini. Keduanya memiliki peran dan fokus yang berbeda, dan memahami keduanya akan membuat kita menjadi penguji yang lebih efektif. Kita masuk dalam penjelasan black box testing, yaitu black box testing atau pengujian kotak hitam adalah metode pengujian di mana penguji tidak memiliki pengetahuan tentang struktur internal sistem. Mereka berinteraksi dengan sistem seolah-olah mereka adalah penguji akhir-akhir. Dalam black box testing, kita fokus pada fungsionalitas sistem. Kita memberikan input dan memeriksa apakah output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika outputnya salah, kita tahu ada bug, tetapi kita tidak tahu di mana letaknya. Contoh, misalnya saat menguji fitur login, kita akan mencoba berbagai kombinasi username dan password yang benar, yang salah, atau yang kosong. Dan yang mengandung karakter khusus, kita akan memeriksa apakah sistem memberikan pesan kesalahan yang sesuai atau mengarahkan ke halaman yang benar. Selain itu, kita juga bisa menguji fungsionalitas lain seperti tombol lupa password, validasi input pada form pendaftaran, atau integrasi dengan sistem pembayaran. Black box testing sangat penting karena membantu kita melihat sistem dari sudut pandang pengguna. Ini memastikan bahwa sistem mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kita masuk selanjutnya pada white box testing, yaitu white box testing atau pengujian kotak putih adalah kebalikannya dari black box testing. Di sini, penguji memiliki akses dan pengetahuan tentang kode sumber dan struktur internal sistem. Tujuannya adalah untuk memeriksa alur logika, jalur eksekusi, dan memastikan bahwa setiap bagian kode berfungsi dengan benar. Ini melibatkan pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian keamanan kode. Contohnya seperti pengujian unit melibatkan pengujian setiap fungsi atau model kode secara terpisah. Kita akan memberikan input ke fungsi tersebut dan memeriksa apakah outputnya sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, pengujian jalur melibatkan memastikan bahwa setiap jalur eksekusi dalam kode diuji. Ini hal penting untuk memastikan bahwa tidak ada bagian kode yang tidak terjangkau atau mengandung bug. Selain itu, white box testing juga mencakup pengujian keamanan kode, seperti memastikan tidak ada kerentanan SQL injection atau cross-site scripting. Ini melibatkan memeriksa kode untuk mencari celah yang bisa dieksploitasi oleh penyerang. Nah, itu dia penjelasan dari black box testing dan white box testing. Di sini kita akan masuk pada perbandingan dan kesimpulannya. Yaitu mari kita rangkum perbedaan utama antara black box testing dan white box testing. Black box testing berfokus pada fungsionalitas dari sudut pandang pengguna, sedangkan white box testing berfokus pada internal kode dan logika sistem. Black box testing lebih mudah dilakukan karena tidak memerlukan pengetahuan tentang kode, tetapi white box testing lebih mendalam dan dapat menemukan bug yang lebih sulit dideteksi. Keduanya penting dan saling melengkapi. Black box testing memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan pengguna, sementara white box testing memastikan bahwa kode internalnya solid dan aman.
Dalam praktiknya, kita sering menggunakan kombinasi kedua metode ini untuk mencapai pengujian yang lebih komprehensif dan memastikan kualitas perangkat lunak yang lebih baik. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang black box dan white box ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.